Shalom. Sekali lagi shalom. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat datang dan selamat beribadah kami ucapkan di Gereja Kemah Injil Indonesia Jemaat Rehoboth Jayapura di hari ini Minggu tanggal 9 Oktober tahun 2022. Puji dan syukur kehadirat Tuhan kita, Tuhan Yesus Juru Selamat kita, Tuhan Yesus Pengudus kita, Tuhan Yesus Penyembuh kita, dan Tuhan Yesus Raja yang akan datang. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sebelum kita memulai ibadah di hari ini, dan hari ini juga merupakan hari yang istimewa, di mana pada hari ini kita akan menyaksikan bersama-sama kedua orang tua atas nama Bapak Joel Krisleo Lawrence Jarangga dan Ibu Desilita yang akan menyerahkan anaknya atas nama Hannah Mary Joella Yarangga. Mari sebelum kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan, saya beri kesempatan bagi Bapak Ibu sekalian untuk dapat masuk pada doa saat teduh sejenak. Silakan. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, Mazmur 99 ayatnya yang ke-9 berkata, tinggikanlah Tuhan Allah kita dan sujudlah menyembah di hadapan gunungnya yang kudus, sebab kuduslah Tuhan Allah kita. Kita akan membuka ibadah ini dengan menaikkan pujian dari nyanyian kemenangan iman nomor 1, Suci, 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 ayat 1 hingga ayatnya yang keempat. Segenap duduklah. Suci, suci, segenap duduklah. Berikanlah ibadat kepada Tuhanmu. Dan naikkan segenap ayat yang ketiga, suci, suci, suci. Suci, suci, meskipun sekarang wajahmu tak terpandang, sebab maha terang. Tuhan saja, lain tiada lagi. Maha kuasa, maha suci. Sekali lagi, suci, suci, suci. Suci, suci, segenap makhluk langit laut bumi puji-Mu. Suci, suci, Ar-Rahman Ar-Rahim, kasih-Nya maha tinggi dan besar. Puji Tuhan, kita terus memuji dan memuliakan, mengagungkan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sambil menunggu saudara-saudari kita yang mungkin masih dalam perjalanan, mari saya mengajak Bapak, Ibu, saudara-saudari untuk sekali lagi memuji, menaikkan nama Tuhan,
Di dalam Matius 24 ayat 24 berkata, sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Bapak Ibu, tema khotbah yang akan kita dengarkan di hari ini, yaitu diangkat dari tema langit dan bumi yang lama akan lenyap. Dan puji Tuhan, saya percaya kita semua yang ada di tempat ini akan kembali bersama-sama untuk menikmati langit dan bumi yang baru. Bapak Ibu, kita akan menyanyikan nyanyian kemenangan iman nomor 288 ayat 1 dan ayatnya yang keempat. Jamnya tak engkau tahu. Tak seorang tahu jam waktu Yesus kembali, tetapi kenang tanda waktu dan pilih yang tunjuk terus terang waktu Sultan kelak balik, tapi jam tak kau tahu. Hendaklah kau berjaga ketika datangnya. Haleluya, haleluya, maka orangnya kelak ramai-ramai bersuka, tapi jam tak kau tahu. Baik dengan sabar kau berjaga dan nanti diberinya segar serta kuat tak berhenti. Kelak perang yang besar dengan sorak diganti, tapi jam tak kau tahu. Hendaklah kau berjaga ketika datangnya. Haleluya, haleluya, maka orangnya kelak ramai-ramai bersuka, tapi jam tak kau tahu. Sekali lagi, hendaklah kau berjaga ketika datangnya. Haleluya, haleluya, maka orangnya kelak ramai-ramai bersuka, tapi jam tak kau tahu. Puji Tuhan, Bapak Ibu, kita akan masuk pada doa pembukaan yang nanti akan dibawakan oleh hambanya Bapak Pendeta Karel Maniani. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Sebelum kita masuk pada doa pembukaan, mari sekali lagi kita mengangkat nyanyian kemenangan iman nomor 232, Manis Lembut Tuhan Memanggil. Sungguh lembut, sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Lihatlah Dia prihatin menunggu aku dan kau. Hai, mari datanglah kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil kau yang sesak. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Janganlah ragu, Tuhan memberi. Janganlah ragu, Tuhanmu membujuk aku dan kau. Jangan enggan menerima kasih-Nya terhadap aku
hai mari datanglah. Hai mari datanglah, kau yang lelah mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil yang sesat. Mari sekali lagi, hai mari datanglah. Mari datanglah, kau yang sesat mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil kau yang sesat, marilah. Jemaat Tuhan yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus, Bapak Ibu anak-anak yang ada di rumah, yang sempat mengikuti siaran pada pagi hari ini dalam ibadah ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah yang bersemayam di tempat yang maha tinggi, di pagi hari ini melalui anak-Mu Yesus Kristus, umat-Mu kembali datang kepada Tuhan di dalam penyembahan di pagi hari ini. Kami sadar sebagai manusia yang tidak luput dari berbuat salah, tapi oleh anugerah-Mu Engkau telah menyucikan kami. Lewat pengorbanan darah-Mu di kayu salib, kami dilayakkan untuk datang kepada Tuhan di pagi hari ini. Di dalam penyembahan ini kami mau menyerahkan waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan sucikan kami oleh darah-Mu, kuduskan kami Bapa oleh Roh-Mu yang kudus, agar kami layak untuk menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Kami berdoa di pagi hari ini, menyerahkan setiap pribadi yang duduk dalam ruangan ini, bahkan yang ada di rumah masing-masing, yang sedang mengikuti siaran pada pagi hari ini dalam ibadah ini. Kami berdoa kiranya Tuhan tenangkan hati kami, beri kepada kami kepekaan untuk mengikuti ibadah ini ya Tuhan, sehingga dari awal sampai kepada akhirnya terjadi untuk hormat dan kemuliaan bagi Allah sendiri. Kami pertaruhkan hamba-hamba-Mu yang terlibat langsung di dalam mengambil bagian dalam pelayanan pada pagi hari ini. Tuhan urapi pengacara, tim musik, pemandu semua ke dalam tangan-Mu. Tuhan tolong memberkati dan pakai kami semua menjadi alat yang berguna dalam tangan-Mu, demi hormat dan kemuliaan bagi Allah sendiri. Kuasa lain yang datang dari dunia kami tolak dalam nama Yesus, dan kami hanya izinkan Roh Kudus hadir dan menguasai hati dan pikiran kami, menuntun kami di dalam penyembahan kami, agar berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan dipuji dan dimuliakan. Setiap anggota jemaat yang dalam perjalanan menuju rumah Tuhan untuk menyembah Allah, Tuhan tuntun mereka dalam langkah perjalanan mereka, sehingga mereka tiba dengan selamat. Setiap orang yang baru pertama kali hadir dalam rumah Tuhan pada pagi hari ini, kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami mohon Tuhan memberkati anak-Mu, dan biarlah dia tetap ada di dalam suasana surgawi untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih. Awal, pertengahan, hingga akhir dari ibadah ini hamba-Mu tabiskan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bersama dengan semua orang percaya di atas muka bumi, mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita. Untuk pembacaan litani diambil dari kitab Wahyu. Kitab Wahyu pasal 21 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-8. Saya ulangi.
Kitab Wahyu pasal 21 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-8 kita akan membacakan secara berbalas-balasan, dan ayatnya yang ke-8 kita akan membaca secara bersama-sama. Wahyu 21 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-8. Langit yang baru dan bumi yang baru, saya akan membacakan ayatnya yang ganjil dan Bapak Ibu akan membacakan ayatnya yang genap. Langit yang baru dan bumi yang baru. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu, berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru, dan firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Kita bersama-sama. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan berlerak. Inilah kematian yang kedua. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, selanjutnya kita akan mendengarkan khotbah yang nanti akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Karel Maniani. Mari sebelumnya kita akan kembali menyembah Tuhan dengan menaikkan pujian penyembahan sejauh timur dari barat Engkau membuang dosaku. Tuhan untuk bangkit berdiri, kita ulangi sekali lagi dengan sikap doa. Kita katakan, timur dari barat Engkau membuang dosaku, tiada Kau ingat lagi
besar kasih pengampunan. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Kau pandang hina hati yang hancur. Berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau berikan. Sekali lagi, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Dan kau pandang hina hati yang hancur. Berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau berikanku. Pengampunan yang kau beri Tuhan. Pengampunan yang kau beri. Pengampunan yang kau beri. Pengampunan yang kau beri. Sekali lagi, pengampunan yang kau beri. Anugerah-Mu sangat besar. Terima kasih buat waktu ini Tuhan beri untuk kami duduk sebagai orang-orang percaya yang Tuhan sedang siapkan untuk menantikan kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Dan kami akan dibawa ke surga, menikmati surga, tempat di mana Tuhan janjikan bagi orang percaya. Tuhan, terima kasih. Kami sudah menyembah Tuhan, dan kami mau duduk dan mendengarkan firman-Mu. Tolong kami agar telinga kami terbuka untuk mengikuti dan mendengar sabda Tuhan. Tolong kami ya Tuhan agar kami lupakan semua pekerjaan di rumah. Hati kami disiapkan untuk taburan benih firman-Mu. Ketika iblis sedang berseru atau merongrong kami di saat kami mendengarkan firman-Mu, kami tolak dalam nama Yesus. Kami usir dia keluar dari ruangan ini. Lebih khusus dari hati dan pikiran kami. Terima kasih. Berbicaralah buat kami, karena kami sudah siap untuk mendengarkan sabda-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan tetap berdiri dan mari kita buka Alkitab. Ikuti beberapa ayat firman Tuhan yang saya akan baca. Dan Bapak Ibu, jemaat Tuhan baik yang ada di dalam rumah Tuhan maupun yang ada di rumah di mana dia berada dapat mengikuti. Pertama, Yesaya 51 ayat yang ke-6. Itu pembacaan yang pertama. Pembacaan yang kedua nanti diangkat pada 2 Petrus pasal 3 ayat 10 sampai 13 dan pembacaan yang terakhir Wahyu 22 ayat 11, 12 dan ayat yang ke-17. Mari kita mulai dari Yesaya 51 ayat yang ke-6. Perhatikan baik dan saya baca. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah ke bumi di bawah. Sebab langit lenyap seperti asap. Bumi memburuk seperti pakaian yang sudah usang. Dan penduduknya akan mati seperti nyamuk. Tetapi kelepasan yang kuberikan akan tetap untuk selama-lamanya. Dan keselamatan yang daripadaku tidak akan berakhir. Pembacaan yang kedua diangkat dari 2 Petrus pasal yang ketiga
ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-13. Saya baca. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Sorry, minta maaf. Ya. 2 Petrus pasal 3 ayat 10, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyala api. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Pembacaan terakhir, Wahyu 22 ayat 11, 12 dan ayat 17. Dia berkata sebagai berikut. Ayat yang ke-11 berkata, barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Ayat yang ke-17 dia berkata, roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah. Dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah. Dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang. Dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Hari ini kita belajar firman Tuhan dengan tema yang sudah ditetapkan, langit dan bumi yang lama lenyap. Bapak Ibu sekalian, kita sudah keliling dunia. Saya terbatas, tapi bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang lain mungkin sudah keliling dunia dan tahu persis di mana keindahan bumi ini, keindahan alam ini. Dan saya percaya bahwa kita bisa bandingkan, oh ini lebih indah, lebih hebat dari yang ini. Saya belum sampai di Raja Ampat sana, tetapi orang katakan bahwa itu tempat wisata terkenal di dunia, terhebat di dunia. Indahnya luar biasa. Bapak Ibu sekalian, tapi orang Pantai Kosta, orang tua-tua dari dulu, mereka menyanyi di puji-pujian pendek, mereka berkata, jangan pandang pulau-pulau indah letak, Tuhan datang hilang semuanya. Luar biasa. Dia datang dan hilang semuanya. Tidak ada yang bertahan ketika Tuhan datang. Bapak Ibu sekalian, langit dan bumi yang lama lenyap. Itu berarti kita menantikan yang baru akan tiba. Jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Tuhan Yesus. Untuk itu, kita tidak hanya terfokus melihat bahwa langit hilang, kita akan tiba di langit bumi yang baru. Tapi apa yang kita harus lakukan untuk masuk ke dalam bumi dan langit yang baru itu? Sebagai orang percaya, harus kita mempersiapkan diri. Bapak Ibu sekalian, itu sebabnya Alkitab terus mendorong kita sebagai umatnya yang percaya, yang masih tetap setia. Kalau tetap setia, Allah terus mendorong kita. Allah mendorong kita untuk mencari Dia, tetap setia, dan hidup di dalam kebenarannya. Sebab kalau tidak setia, kebenaran Allah tidak ada pada diri kita.
Jangan mimpi masuk di dalam dunia baru atau langit dan bumi baru itu. Sebab yang ada sekarang akan hilang lenyap. Tidak ada lagi yang kita lihat. Tidak lagi yang kita bayangkan dan kenangkan. Untuk tahun berapa kita tiba di sana. Tidak ada tahun buat kita. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus. Itu sebabnya di dalam Injil Matius pasal yang ke-5 ayat ke-6 berkata, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Saat ini adalah saat di mana kita terus dipacu dengan kebenaran Allah. Dan harus ada kehausan, kedahagan di dalam kehidupan kita. Kita merasa lapar untuk terus hidup dalam kebenaran itu. Supaya menuntun kita memasuki bumi, langit yang baru setelah langit yang lama dan bumi yang pertama. Bumi yang sekarang ini dia lenyap. Bapak Ibu sekalian, untuk apa? Jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, untuk menaruh keyakinan penuh bahwa pada suatu hari ia akan mendirikan kerajaannya di bumi ini. Dia akan datang setelah bumi ini lenyap, langit ini lenyap, dan dia akan datang pada saat di mana dia akan mendirikan kerajaannya di bumi. Saudara dan saya pasti masuk ke sana. Tapi di dalam kerajaan baru itu punya aturan, punya adat, punya kebiasaan yang harus diikuti oleh setiap orang. Dan itu hanya ada dalam Alkitab. Jadi kalau kita sudah lalai membaca Alkitab, tidak memberikan waktu untuk Allah berbicara buat kami, kita tidak tahu bagaimana jalan masuk ke sana. Bapak Ibu sekalian, itu sebabnya ini sebuah janji Tuhan. Yesus yang diulang dalam perjanjian baru. Bapak Ibu sekalian, kalau kita baca Wahyu pasal 11 ayat 15, pasal 19 sampai 22, dia memberitahukan itu semua buat kita sekalian. Jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Tuhan Yesus. Kitab Wahyu pasal 11 ayat ke-15 berkata, lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya, dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam surga, katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita, dan ia memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Presiden boleh berakhir, raja di dunia boleh berakhir, tetapi pemerintahan Tuhan Yesus kekal untuk selama-lamanya. Itu yang kita inginkan dalam perjalanan mengiring dia. Bapak Ibu sekalian, jadi sekalipun dosa dan iblis kini menguasai sebagian besar dunia ini, Tuhan akan datang kembali untuk membinasakan kejahatan dan mendirikan kerajaannya di atas muka bumi. Harus percaya janji Tuhan bahwa dia akan datang dan dia membangun kerajaannya di atas muka bumi dan dia sendiri memerintah sebagai raja. Itu sebabnya Alkitab berkata di dalam Efesus pasal yang kedua ayat 13, sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Iblis sedang berkuasa di dunia, tapi waktunya tiba dia dilemparkan. Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan berkata, dia katakan kepada kita di dalam firman Tuhan, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kamu semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kamu hidup di dalam hawa nafsu, daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kamu yang jahat, pada dasarnya kamu adalah orang-orang yang harus dimurkai seperti mereka yang lain. Kita bisa melihat keluar sana, tapi sebenarnya kita melihat diri kita. Sebenarnya siapa kita? Hari ini kita katakan kita anak Tuhan, orang percaya, orang beriman. Tapi dulu bagaimana? Kemarin bagaimana? Puji Tuhan, karena Yesus kita diselamatkan. Nah, berdasarkan tema dan firman Tuhan, pada pagi hari ini kita belajar dua hal penting saja. Ada dua bagian yang secara singkat dan sederhana saya jelaskan buat kita. Yang pertama, langit lenyap. Bapak Ibu sekalian, langit lenyap. Di dalam Yesaya 51 ayat 6, Alkitab berkata buat kita bahwa langit akan lenyap. Tetapi di dalam Matius tadi, pasal yang ke-5 ayat ke-6, dia katakan berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan.
Jangan pikir langit akan lenyap, tapi pikir bagaimana hidup sebagai orang benar yang taat akan firman Allah. Melakukan itu dengan sungguh-sungguh untuk mempersiapkan diri kita masuk ke sana. Bapak Ibu sekalian, mereka akan dipuaskan. Mengapa? Orang lapar dan haus akan kebenaran. Di dalam firman Tuhan, Matius pasal 5 ayat 6 adalah sebuah ayat terpenting dalam khotbah Tuhan Yesus di bukit. Lapar dan haus akan kebenaran Allah adalah syarat dari semua yang hidup sebagai orang percaya di atas muka bumi. Kebenaran adalah syarat bagi mereka. Ibu bapak sekalian, hidup saleh sangat penting. Itu sebabnya Alkitab berkata di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Yang didahulukan adalah kebenaran Allah. Yang didahulukan adalah firman Tuhan, janji Tuhan, firman Allah harus menjadi bagian kehidupan kita. Tiap hari kita haus akan firman Allah. Tiap hari kita haus akan kebenaran Tuhan. Dunia membawa kita untuk haus akan dunia ini. Tetapi saya percaya kita semua yang hadir dan rindu ketika bumi, langit dan bumi yang pertama ini akan hilang. Kita akan masuk ke dalam dunia baru, langit baru. Bapak Ibu sekalian, lapar semacam apa? Bapak Ibu sekalian, tampak di dalam beberapa tokoh di dalam Alkitab. Yang pertama di dalam Alkitab Musa, di dalam Keluaran pasal 33 ayat 13 dan ayat 18. Maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritakanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Tetapi jawabnya, perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, Musa berkata, Tuhan beritahukanlah kiranya jalan-jalanmu kepadaku. Musa adalah seorang pemimpin yang dia minta kepada Tuhan, supaya Tuhan berikan jalannya kepada dia. Jalan Tuhan, bukan jalan manusia, bukan jalan seorang pejabat, bukan jalan seorang tokoh gereja, tapi jalanmu, jalan Tuhan kepadaku. Ibu bapak sekalian yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus, itu artinya semua anak Tuhan harus dengan sungguh-sungguh berdoa agar mengenal jalan-jalan Tuhan. Berdoa supaya mengenal jalan-jalan Tuhan dalam seluruh kehidupan ini. Hati, tujuan, hikmat, prinsip-prinsip kudus, bahkan penderitaannya. Dengan demikian kita mengenal diri kita sendiri. Bagaimana penderitaan sekarang ini? Bagaimana kehidupan yang kita hadapi? Bapak Ibu sekalian, contoh kedua, tokoh yang terkenal di dalam firman Tuhan yaitu pemazmur Raja Daud berkata, jiwaku haus kepada Allah. Bapak Ibu sekalian, mengapa tokoh-tokoh ini mengatakan demikian? Karena mereka rindu masuk ke dalam langit dan bumi yang baru, dunia yang baru itu. Mereka akan tahu, mereka telah tahu bahwa langit pertama dan bumi ini akan hilang dengan segala keindahannya, kelebihannya, kemewahannya. Tapi akan masuk ke dalam dunia baru. Tapi ada syaratnya untuk masuk ke sana. Itu sebabnya kerinduan, kehausan akan kebenaran Allah, kehausan akan Tuhan, itu selalu menjadi bagian dalam kehidupan mereka. Dan saya percaya itu juga menjadi bagian dalam setiap diri kita yang rindu masuk ke surga. Karena apa? Karena sudah menderita bersama dengan Kristus dalam dunia ini. Dan menjalani hidup dengan berbagai tantangan. Bapak Ibu sekalian, sebagaimana air penting sekali untuk kehidupan jasmani, demikian Allah dan kehadirannya penting untuk kepuasan saudara dan saya. Kalau air itu penting bagi seseorang, saya percaya kehausan terhadap Allah itu lebih penting bagi setiap hari, setiap diri kita. Kita rindu kepada Allah, kita haus kepada Tuhan untuk kebenarannya, lebih penting dari semua lain. Itu sebabnya saya percaya ketika kita menikmati persekutuan dengan Tuhan, saya yakin bahwa orang percaya yang sejati akan lapar dan haus akan Allah dan kasih karunia, berkat dan perbuatan dikurniakannya di dalam hidup mereka. Itu artinya berhenti merasa dahaga. Akan berarti Allah di dalam kehidupan mereka, mereka terus rindu untuk kehidupan secara rohani. Ibu bapak sekalian yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus, kita harus berdoa agar keinginan akan hadirat Allah diperkuat. Kasih kita akan Allah
dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, makin besar hasrat kita untuk melihat kepenuhan kerajaan Kristus dalam kehidupan kita. Jemaat Tuhan yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus. Tokoh yang ketiga yang perlu kita lihat dalam diri Rasul Paulus. Di dalam Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-10, dia katakan mengenal kuasa kebangkitannya. Dia katakan, aku mengenal kuasa kebangkitannya. Bapak Ibu sekalian, mengenal kuasa kebangkitan, yaitu mengalami pembaharuan hidup. Setiap orang yang sudah mengenal kuasa kebangkitan Yesus, itu berarti bahwa dia mengalami perubahan dalam hidupnya. Pembaharuan dalam hidupnya. Jangan hanya orang sebut, saya sudah kenal Yesus, tapi tidak pernah hidup dalam kuasa kebangkitannya. Ibu bapak sekalian yang dikasihi dalam Tuhan Yesus. Artinya, dia melihat bagaimana penyembuhan, mujizat terjadi dalam kehidupan. Rasul Paulus adalah orang yang jahat, tetapi kenyataan bahwa dia diubah oleh Tuhan. Dan dia memberikan hidupnya dipakai dengan luar biasa. Dan itu sebabnya menjadi berkat. Akhirnya, kebangkitan kita sendiri dari antara orang mati dan hidup di dalam kebenaran itu. Bagaimana kondisi rohani orang Kristen seumur hidupnya? Bapak Ibu sekalian, tergantung pada rasa lapar dan dahaga mereka akan kehadiran Allah. Hari ini kita perlu haus dan lapar akan kehadiran Allah di dalam mempersiapkan kita. Sehingga ketika langit dan bumi pertama ini hilang, tidak ada lagi yang kelihatan, kita akan siap untuk masuk ke dalam dunia yang baru. Kehidupan yang baru, langit yang baru. Kehadiran Allah sangat penting. Kita rindu, puas, haus akan firman Allah. Kita haus akan hubungan Kristus, persekutuan Roh Kudus, pembenaran, kuasa kerajaan, dan teristimewa bagi kita kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Hari ini kita perlu renungkan. Mengapa? Pertanyaannya buat kita. Mengapa kelaparan orang Kristen terhadap perkara Allah? Dan seringkali perkara ini akan dilenyapkan. Oleh karena kekhawatiran duniawi melanda kita. Itu sebabnya kita haus akan Tuhan. Haus, lapar akan kebenaran Allah, hilang dalam kehidupan kita. Tapi ketika kita tetap ada di dalam rasa lapar, rasa haus terhadap Allah, Tuhan terus menyertai kita. Oleh kekhawatiran dunia, oleh karena tipu daya harta di dalam dunia, oleh karena keinginan akan berbagai hal yang terjadi dalam dunia, oleh karena kenikmatan hidup dalam dunia, itu membuat kita tidak haus lagi, kita tidak lapar lagi terhadap Allah dan kebenarannya. Bapak Ibu sekalian, itu sebabnya banyak orang katakan bahwa saya tidak ada waktu dengan Tuhan. Saya rindu, tetapi saya tidak ada waktu dengan Tuhan. Karena dunia lebih menarik kita. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Pada saat kelaparan orang percaya akan Allah dan kebenaran akan Allah. Bapak Ibu sekalian, di sini kita lihat bahwa ternyata bahwa ketika tidak ada, itu dia hidup di dalam keadaan kekosongan dalam kehidupannya. Mereka akan mati secara rohani. Ya, setiap orang yang tidak haus lagi akan Tuhan, tidak haus akan kebenaran Allah, lapar akan kebenaran Allah, mereka tidak sadar mati secara rohani. Oleh karena itu adalah sangat penting bahwa kita harus peka terhadap Roh Kudus yang menginsafkan kita supaya terus ada kerinduan, ada kehausan, ada kelaparan dalam jiwa kita untuk terus hidup dengan Allah. Sementara mempersiapkan diri menantikan kedatangan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, mengapa? Pertanyaan berikut, mengapa langit harus lenyap? Pertanyaan ini sangat penting untuk direnungkan. Mengapa langit harus lenyap? Karena akan didirikan kerajaan Allah yang kekal di bumi. Langit ini harus lenyap, bumi ini yang pertama yang harus lenyap. Karena Tuhan mendirikan kerajaannya di bumi ini. Kerajaan yang tidak ada banding dengan kerajaan di dalam dunia. Apa akibatnya Bapak Ibu sekalian? Akibatnya langit dan bumi akan berlalu. Tetapi firman Tuhan tidak pernah berlalu. Dia tinggal selama-lamanya. Yang hari ini Bapak Ibu dengar ini, firman Tuhan yang diberitakan terus setiap waktu oleh para hamba-hamba Tuhan. Dia katakan langit bumi akan lenyap. Satu kata, satu titik, satu tanda tanya, tanda seru dari Alkitab tidak akan hilang. Dia akan kembali kepada pemiliknya. Dan ini yang dipakai untuk mengadili manusia. Sama dengan Bapak polisi kalau dia tangkap seorang pengendara mobil, entah roda 2, roda 4. Ketika dia tanya, apa yang salah pada kamu? Pengemudi dia bingung-bingung. Apa yang salah pada saya? Tidak ada.
Mana helm? Oh tidak ada, helm saya lupa. Mana SIM? Ada SIM? Oh tidak ada SIM. Kenapa? Mana keperluan lain? STNK? Tidak ada. Mengapa? Tidak ada kaca spion? Tidak ada. Nah, maka aturan di dalam sebuah negara akan mengadili dia dan menghukum dia berdasarkan persyaratan-persyaratan yang diminta. Jadi hari ini Alkitab ini terbuka. Kita harus haus akan kebenaran Allah. Kita harus haus, lapar akan kebenaran Allah, haus akan firman Allah. Sehingga menolong kita, mempersiapkan diri kita untuk masuk ke sana. Kalau tidak, Alkitab ini akan kembali kepada Tuhan dan dia siap mengadili setiap orang. Kapan kau dengar pendeta Maniani bicara atau tidak? Atau Yonab bicara atau tidak? Alfianus Aslo yang sederhana, kita ini berbicara, kamu dengar atau tidak? Oh Tuhan, saya tidak pernah dengar. Lalu ayat ini hari itu, ini persoalan. Jadi tidak ada yang menipu Tuhan. Tuhan tetap mengadili manusia dengan adil berdasarkan kebenaran Allah. Ibu bapak sekalian yang dikasih dalam Tuhan Yesus. Kematian, dia katakan kepada kita, kematian semua orang yang menentang Allah dan kebenarannya. Akan terjadi kematian bagi setiap orang. Itu akibat daripada apa yang terjadi. Yang terakhir, bagian yang terakhir. Bapak sekalian, Tuhan menciptakan langit baru dan bumi baru. Berdasarkan 2 Petrus pasal 3 ayat 10 sampai 13. Alkitab berkata, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu, langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat. Dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Bapak Ibu sekalian, yang dikasihi dalam Tuhan Yesus. Jadi, jika segala sesuatu akan hancur secara demikian, betapa suci dan salahnya kamu dan saya hidup. Dia menuntut supaya kita hidup suci, kudus untuk menantikan waktu itu. Tanpa kekudusan, jangan mimpi untuk masuk ke sana. Tanpa kekudusan, kita tidak akan sampai di sana. Kalau kita asal-asalan, datang dan menyembah Tuhan, dan tidak sungguh-sungguh, jiwa kita haus akan kebenaran Allah. Firman Allah, kita tidak lapar untuk itu. Saya percaya kita tidak disiapkan dengan baik. Ibu bapak sekalian yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus. Itu sebabnya menantikan, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyala api. Tetapi apa yang dikatakan sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru di mana terdapat kebenaran. Langit yang baru, bumi yang baru itu hanya terdapat kebenaran Allah. Tidak ada yang dusta, tidak ada yang menipu, tidak ada yang bohong di sana. Semua adalah kebenaran. Dan kebenaran itu akan nyata di dalam kerajaan yang Tuhan bangunkan. Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan terus berkata, untuk siapa langit baru dan bumi baru itu? Langit dan bumi baru itu untuk siapa? Bapak Ibu sekalian, bagi orang-orang kudus. Saudara dan saya, tanpa kekudusan kita tidak melihat kemuliaan Allah. Tanpa kekudusan kita tidak dapat menghadiri Tuhan. Bapak Ibu, itu sebabnya kekudusan sangat penting dalam kehidupan kita. Ada banyak ayat dalam Alkitab di mana kita lihat untuk orang percaya, di mana Allah akan diam selama-lamanya dengan orang-orang yang telah ditebusnya. Di dunia baru itu, di Yerusalem, di kota Allah yang kudus, Allah berdiam bersama-sama dengan mereka. Kapan langit dan bumi ini akan lenyap? Pertanyaan bagi kapan langit dan bumi ini akan berakhir? Pada waktu orang-orang berdosa menghadap takhta putih. Pada waktu itu bumi ini hilang dan tidak ada kelihatan. Mengapa demikian? Supaya pada waktu itu hanya kelihatan di hadapan adalah takhta Allah yang tetap teguh. Takhta Allah berdiri tetap teguh. Seolah-olah Tuhan Allah mengizinkan segala sesuatu, makhluk surga, orang saleh, orang jahat, roh jahat, supaya dapat memandang kepada Allah. Pada waktu Allah memberikan hukuman yang terakhir atas dosa itu sendiri. Allah menghukum dosa. Ya, Bapak Ibu sekalian, kita manusia yang hidup dalam dosa, Allah hukum dosa itu. Artinya kita yang berbuat dosa akan dihukum. Bapak Ibu sekalian, kejadian itu dikatakan dahsyat. Mengapa dahsyat? Karena langit dan bumi yang lama itu akan lenyap dan tidak nampak lagi. Dia tidak nampak lagi. Kemudian
api dari Allah menghanguskan dan melenyapkan semuanya seperti yang dikatakan oleh Rasul Petrus. Selanjutnya Tuhan mengadakan langit baru dan bumi baru, dan itu yang dilihat oleh Yohanes di dalam Wahyu pasal 21 sampai dengan pasal 22. Akan ada orang baru yang tinggal di Yerusalem yang terdapat di bumi dan langit yang baru itu, yang semuanya semata-mata suci. Tanpa kesucian kita tidak ada di sana. Bapak Ibu sekalian, apa yang terdapat di langit baru dan bumi baru itu, tidak ada sesuatu yang najis. Di bumi baru, langit baru, tidak ada yang najis, tidak ada yang kotor, tidak ada yang rusak. Semuanya suci. Allah sendiri akan diam di Yerusalem baru itu beserta dengan manusia yang telah ditebusnya. Allah sendiri. Maka segala air mata mereka telah dihapuskan. Di dalam Wahyu pasal 21 ayat 4. Air kehidupan telah diberikan kepada mereka oleh Allah dari mata air kehidupan. Bapak Ibu sekalian, kota itu lebih mulia daripada apa yang dapat kita bayangkan. Kota itu lebih mulia. Tidak perlu lagi bait suci. Mengapa tidak perlu bait suci? Seperti Ka'bah Allah, gereja di mana kita ada. Sebab Allah dan anak domba itu adalah bait sucinya bagi orang percaya. Tidak perlu lagi matahari dan bulan. Mengapa? Sebab Allah dan anak domba itu adalah lampunya. Di dalam Wahyu 21 ayat 23. Dia berbicara, lampu di sana, tidak perlu terang. Bapak John dia punya tugas adalah memperhatikan lampu-lampu di setiap saat gereja ini. Kalau ada terang kita lihat dengan baik. Tapi di sorga tidak perlu lampu lagi. Tidak perlu orang PLN kerja lagi, sudah siap. Karena Allah dan anaknya menjadi lampu di dalam kerajaan Allah. Dan itu luar biasa. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi dalam Tuhan Yesus. Ada bangsa-bangsa di bumi baru itu. Surga, sungai air kehidupan ada di sana. Pohon kehidupan ada di situ. Penduduk negeri itu akan melayani Tuhan sepanjang abad. Sepanjang kehidupan dunia, kekekalan itu ada pada mereka. Apa yang telah disediakan Tuhan bagi orang, masing-masing orang, Tuhan telah menyediakan suatu pekerjaan bagi kita masing-masing. Dan pekerjaan itu dilakukan dengan sempurna tanpa diganggu oleh iblis seperti yang terjadi di atas bumi yang lama ini. Bumi yang lama kita bekerja sesuatu, terlama lagi ada godaan, terlama lagi ada pikiran salah, terlama lagi ada yang ini. Tapi di bumi yang baru ada pekerjaan yang dikerjakan dengan kudus. Tidak lagi diganggu oleh iblis. Karena iblis tidak ada dalam bumi itu. Kita semua rindu mau ke sana. Bapak Ibu sekalian, bagaimana dengan Allah pada waktu itu? Pada waktu itu Allah akan menjadi semuanya di dalam semua. Dia ada dalam semuanya. Dengan demikian nyatalah kemenangan Allah atas dosa dan setan. Dia telah menang. Untuk itu perlu kita kembali melihat di dalam Wahyu pasal 22 ayat 11, 12, 17. Pada pasal terakhir ini Tuhan memberikan 2 ayat penting sebagai peringatan dan 1 ayat ajakan bagi setiap orang. Pada ayat 22, pasal 22 ayat 11 dan 12 berisi peringatan kepada semua orang yang tidak mau bertobat. Kalau hari ini Anda dengar firman Tuhan yang disampaikan setiap waktu, Anda tidak bertobat, tidak apa-apa. Berjalanlah, kerjakanlah kejahatanmu terus-menerus. Sebab ada waktunya di mana ada penuaian. Ibu Bapak sekalian, tetapi tidak menutup Alkitab. Alkitab tetap terbuka tanpa ajakan kepada orang-orang yang mau bertobat. Mari terbuka. Oleh sebab itu, Roh Kudus memanggil semua orang, mempelai perempuan atau jemaat, dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah dia berkata, marilah. Hari ini juga gereja disebut mempelai perempuan. Suami istri melambangkan gereja dan Yesus adalah kepala gereja. Kita mempunyai tanggung jawab sebagai bapa dan mama untuk mempersiapkan diri, tapi mempersiapkan keluarga, mempersiapkan anak-anak di dalam sebuah kehidupan menantikan. Ajaklah mereka, marilah datang kepada Tuhan, dan dia pasti katakan, marilah kita pergi. Barang siapa yang haus, hendaklah ia datang, dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenaan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Langit dan bumi yang lama lenyap. Kita sudah belajar dari 2 hal penting. Dan mari kita terus berdoa. Tuhan memberkati. Bapak Gembala berdoa mengucap syukur.
Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Sehebat apapun dunia ini, secanggih apapun dunia yang ada ini, dari sisi ilmu pengetahuan kami tahu betapa megahnya langit dan bumi yang Engkau ciptakan ini. Tapi firman Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa langit dan bumi yang hari ini kami sedang ada di dalamnya dan sedang menikmati kemegahan alam semesta ini, satu saat akan lenyap di dalam api, akan hangus oleh api. Dan firman Tuhan mengingatkan kami kalau langit dan bumi yang begitu luar biasa ini akan seperti itu lenyap. Betapa luar biasanya atau betapa hebatnya kami harus memikirkan kehidupan kami karena kami hanya setitik debu yang ada di dalam dunia ini. Biarlah semua kami mempersiapkan diri karena kapan waktunya kami tidak tahu seperti apa yang disampaikan oleh firman-Mu. Kami sambut berkat firman-Mu demi nama Yesus. Haleluya. Amin. Begini, itu baru separuh jalan. Kemarin komsel yang di situ tuh cuma 4 orang, padahal 2 komsel. Gitu. Di rumah saya 7, di atas sana yang lebih hebat. 11 kah 12, mari datang ke persekutuan. Karena apa yang kami sampaikan di mimbar pada hari Minggu itu cuma sepotong-sepotong. Ya, komsel di atas telah selesai. Karena banyak pertanyaan, kami harus diskusi. Komsel di sini kita sububar semua dong masih lanjut karena memang pertanyaan-pertanyaan terlalu banyak. Ini sebuah misteri yang kita tidak tahu. Kita sedang belajar tentang akhir zaman. Kita masih ada di zaman anugerah. Akhir zaman adalah sesuatu di depan yang kita tidak tahu. Mari datang Kalau terdatang juga terapa-apa. 2 orang kami tetap start. Saya akan lanjut dengan upacara penyerahan anak kepada pasangan Bapak Ibu Kristen yang hendak mempersembahkan atau menyerahkan anaknya. Saya persilakan untuk maju ke depan. Hai Bapak Ibu Kristen, dengarkan baik-baik pesan firman Tuhan bagimu pada hari ini. Bapak Ibu, ini penyerahan anak, bukan persembahan anak. Kata-kata itu sempat menjadi dilema kami di gunung secara khusus. Para orang tua Kristen takut untuk membawa, karena kalau sudah kata persembahan, maka anak itu harus jadi pendeta. Kalau dia perempuan harus kawin dengan pendeta. Itu anak perpuluhannya harus masuk ke pendeta. Ini bukan. Ini penyerahan anak. Itulah sebabnya Kemah Injil merubahnya kata persembahan menjadi penyerahan. Jadi ini hanya bentuk dari pernyataan Bapak dengan Ibu bahwa kami tidak sanggup untuk mengurus anak ini sendiri. Kami butuh Tuhan, gitu. Yang kedua, kami butuh guru-guru sekolah minggu untuk bantu kami membesarkan, mendewasakan anak ini. Mazmur 127 ayat 3-4 berkata, sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka dari Tuhan dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan para pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa mudanya. Matius 19 ayat 14 berkata, Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka sebab anak-anak seperti inilah yang punya kerajaan sorga.
Amsal pasal 22 ayat 6 berkata, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang dari jalannya. Ulangan pasal 6 ayat 6 sampai 9 berkata, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Berulang-ulang itu sama dengan kamu dua pegang HP ulang-ulang toh sampai hafal toh. Begitu. Hari ini HP lebih penting daripada anak kecil. Haruslah engkau mengajar kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau sedang berbaring dan apabila engkau bangun. Haruslah engkau mengikatnya sebagai tanda pada tanganmu dan harus itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menulisnya pada tiang pintu rumahmu dan pintu gerbangmu. Efesus pasal 6 ayat 4 berkata, Joel, dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarahmu di dalam hatimu, tetapi didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Karena itu saya bertanya, ini tugas berat sekali. Apakah bapak dengan ibu sadar dengan keputusan yang kamu dua ambil, bawa anak ini ke dalam rumah Tuhan untuk menyerahkannya? Apakah jawabanmu? Sadar. Kita nyanyi nyanyian kemenangan iman 162 ayatnya yang ketiga. Anak-anak yang kecil pun yang kasihi Tuhan, anak itulah permata di dahi Tuhan. Seperti bintang di langit, segala permata tentu nanti bercahaya di dahi Tuhan. Sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Hana Mary Joela Yarangga. Kiranya Roh Allah yang kudus menuntun engkau sejak masa kecilmu, memeliharamu dalam kekuatan kuasa-Nya, dan mengurapi engkau untuk menjadi berkat bagi segala bangsa sampai ke ujung bumi. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus, hamba berdoa dan menyerahkan keluarga Joel Yarangga. Berkati mereka untuk tahu bagaimana membesarkan dan mendewasakan anak ini dalam jalan Tuhan. Kami punya banyak pengalaman di mana banyak orang tua gagal dalam menuntun dan mendidik, membina anaknya, menggapai hari depan yang penuh harapan sesuai Yeremia 29 ayat 11. Karena itu semua kami yang hadir dan berdiri di hadapanmu hari ini, mengangkat hati kami dan menopang keluarga muda ini supaya mereka menjadi berkat bagi anak ini dan menjadi berkat bagi semua orang, tetangga dan umat Tuhan yang ada dalam jemaat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, menyerahkan anak kekasih kami, Hana Mary Joela Yarangga, ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk kembali. Ini anak-anak Tuhan punya,
Kalau ada Bapak Ibu yang masih belum membawanya ke dalam rumah Tuhan, dalam tata gereja Kemah Injil Indonesia, penyerahan anak adalah satu upacara resmi yang dilangsungkan dalam gereja kita. Silakan lapor ke BPJ dan kita akan jadwalkan kapan kita melakukan upacara ini buat anak-anak. Kita beri tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita telah mendengarkan firman Tuhan dan juga kita telah menyaksikan bersama-sama penyerahan dari anak kekasih Hana Mary Joella Yarangga, anak dari Bapak Joel Krisleo Lawrence Yarangga dan Ibu Desi Lita. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudari, selanjutnya kita akan memberikan persembahan. Bapak Ibu Saudara-saudari, di depan telah tersedia 3 kotak persembahan. Kami yang di sebelah kanan saya dapat memberikan pada kotak yang sebelah kanan, dan di sebelah kiri saya dapat memberikan pada kotak yang di sebelah kiri, dan kotak yang di tengah akan dipergunakan untuk mendukung pembangunan gereja kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sambil persembahan dijalankan, kita iringi dengan mengangkat nyanyian kemenangan iman 238 ayat 1 hingga ayatnya yang ketiga, bersiap bernanti kedatangan Tuhan. Hendaklah engkau jaga-jagalah. Segala barang hilanglah. Hendaklah engkau jaga-jagalah. Engkau jaga-jagalah, sedia lampu dengan minyaknya, karena dengan sekejap kedengaranlah gegap mempelai laki-laki. Ayatnya yang ketiga, berjagalah, berdoalah. Hendaklah sedia lampu dengan minyaknya, karena dengan sekejap kedengaranlah gegap mempelai laki-laki. Sekali lagi, hendaklah.
Puji Tuhan Bapak Ibu, selanjutnya kita akan menaikkan doa syafaat yang nanti akan dipimpin oleh hambanya yang menjadi imam di hari ini, Bapak Pendeta John Jonathan Knapp. Sekali lagi untuk menyambut doa syafaat yang nanti akan kita naikkan, saya kembali mengajak kita semua untuk menaikkan pujian penyembahan sujud di altarnya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mari sekali lagi Bapak Ibu, dalam sikap berdoa kita angkat pujian. Bila hati terasa berat, bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia berfirman, mari datanglah. Selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sekali lagi, sujud di altarnya. Sujud di altarnya. Haleluya Tuhan.
bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku, dia ubah hidupku, ubah hidupku, baharui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mari sekali lagi sujud di altarnya. Sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku, ubah hidupku, baharui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mujizat terjadi, mujizat kesembuhan terjadi, kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi, pemulihan terjadi saat datang di altarnya. Tuhan Yesus, hanya satu kata, terima kasih. Terima kasih untuk hal-hal yang baik yang kami nikmati dalam hidup ini. Tapi juga terima kasih untuk hal-hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami, sekalipun itu menyakitkan, sekalipun itu membuat hati kami berat, sekalipun itu menjadi beban yang agak tertatih-tatih kami memikulnya. Tapi kami tahu kami punya Tuhan yang dahsyat, yang berkata, marilah kepadaku semua yang letih, lesuh dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Hari ini Ibu Yansina atau Ukago, Tuhan tambahkan satu usia, terima kasih banyak. Tanggal 13 nanti Saudara Kesia Immanuela Pai, Tuhan tambahkan satu usia. Tanggal 14 nanti menjadi hari yang bersejarah bagi kekasihmu, hambamu, anakmu, keluarga Raymond Tentua yang berulang tahun pernikahan, sekaligus ulang tahun dari Bapak Raymond sendiri. Biarlah dengan bertambahnya usia ini, keluarga ini semakin erat berhubungan dengan Tuhan dan saling mencintai satu dengan yang lain. Tanggal 16, Ibu Freli Kopong Simbiak, Tuhan tambahkan satu usia, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya. Amsal 3 ayat 2. Kami ingat anak-anak kami yang harus berpisah dengan orang tua kekasih mereka. Fanny, Stephen, Immanuel, menyerahkan Ruth, Alexandra, Vela, Alex, Serera, John, Mia. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Mazmur 27 ayat 10. Kami sambut pemulihan yang Tuhan berikan buat kekasih-kekasih kami.
Kami tahu darah Yesus selalu cukup, bilur-bilur-Mu telah menyembuhkan kami. Kami berterima kasih pemulihan yang Tuhan buat bagi Bapak Haurisa, Bapak David, Ibu Dina Momot, Oma Yanti, Oma Yul, Ibu Nia Haluk yang agak berat bagi kami. Untuk Bapak Yarangga, Oma Gobai, Bapak Aso yang ada di luar negeri sana. Doa kami sampai ke hadirat-Mu. Tuhan sedang terus bekerja bagi kekasih-kekasih kami ini. Buat kekasih-kekasih kami yang lanjut usia, terima kasih. Ketika mereka masih ada di depan mata kami, ketika Tuhan masih terus memberi umur panjang kepada mereka, kami bisa melihat janji-janji Tuhan yang ya dan amin di dalam firman-Mu. Hamba serahkan semua kekasih kami yang telah lanjut usia, yang menjadi kekuatan, menjadi panutan bagi kami, menjadi teladan bagi kami. Hamba tidak sebut nama mereka, tapi Tuhan, hamba mohon kekuatan, kesehatan, proteksi dari Tuhan atas kekasih-kekasih kami. Kami mengucap syukur karena anggota jemaat ini tersebar sejauh mungkin. Ada yang ada di luar negeri, di Rusia, di Ceko, di Amerika. Luar biasa Tuhan. Dari jemaat yang ada di tengah kota ini, Tuhan izinkan mereka melangkah sejauh itu. Dan doa kami sampai kepadamu, kiranya mereka menjadi berkat dimanapun mereka ada saat ini. Yang ada di Republik Indonesia, dari timur sampai ke barat kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Keluarga-keluarga yang ada di Jakarta, Bandung, Jogja, Surabaya, Salatiga, Manado, Banjarmasin, Ambon, yang ada di Palembang, Mamuju, Ternate, Makassar, hamba serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dengar doa kami, pelihara mereka, jaga lindungi mereka, berkati mereka seperti yang Kau memberkati kami di tempat ini. Dengan jarak itu ada yang terpisah, anggota keluarga ada di kota ini, tapi beberapa dari mereka jauh karena pendidikan, karena pekerjaan, tugas dan lain sebagainya. Kami ingat Elsa yang sedang dalam perjalanan menuju ke Asmat. Kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan, jaga lindungi kekasih-Mu ini. Dan bawa kembali hamba-Mu ketika tugasnya sudah selesai untuk bersama-sama dengan kami. Pak Simeonaso kami minta Tuhan juga lindungi dan bawa dia kembali bersama-sama dengan kami. Di pekan ini kalau ada yang akan bepergian lagi, hamba berdoa Tuhan Yesus tolong. Jaga, lindungi, pelihara mereka, pergi dan kembali dengan tidak kurang satupun. Hamba serahkan anak-anak kami yang sedang di bangku studi, PAUD, TK, SD, SMP, SMA, yang ada di perguruan tinggi, ada di SMK, mereka yang sedang menempuh pendidikan di pendidikan teologi, hamba serahkan kepadamu Tuhan, berkati. Segenap sidang jemaat ini tanpa terkecuali ya Tuhan, dengan masing-masing tugas mereka, pekerjaan mereka, apapun yang mereka lakukan, dengan berjualan sederhana, sampai mereka yang Tuhan izinkan ada di kantor-kantor, yang punya profesi sebagai pengusaha, yang Tuhan izinkan mereka sebagai TNI dan Polri. Tuhan Yesus, hamba berdoa, Tuhan berkati semua jerih payah tangan mereka, buat mereka berhasil di sepanjang pekan ini. Ada di antara kami yang punya pergumulan-pergumulan, ada masalah-masalah yang sedang mereka hadapi, sampai air mata mereka menetes, kadang tidak bisa tidur, memikirkan apa, mengapa. Ajar kami untuk memahami bahwa Tuhan ada di samping kami, Tuhan peduli dan ikut menangis bersama-sama dengan kami untuk setiap masalah yang sedang kami hadapi. Berdoa menyerahkan panitia Natal dan HUT gereja, Tuhan berkati seluruh persiapan-persiapan. Ketua panitia yang sedang di luar negeri, Tuhan tolong hari ini ada pertemuan di sini, menyerahkan wakil ketua yang akan memimpin, kami ada doa bersama, Tuhan Yesus berkati. Kegiatan sepanjang pekan ini hamba serahkan ke dalam tangan Tuhan. Apapun yang akan terjadi dalam persekutuan kami,
Hamba berdoa menyerahkan pelayanan Rehoboth Youth Ministry, Tuhan berkati anak-anakmu yang melayani, Ibu Maya dengan Saudari Ika, Tuhan berkati. Ada ibadah gabungan perkarya perkawan tingkat klasis pada tanggal 12 nanti. Tuhan Yesus berkati supaya acara ini menjadi sebuah momentum yang penting bagi semua kaum pria dan wanita Gereja Kemah Injil Indonesia di tingkat klasis. Berdoa menyerahkan ibadah perkawan pada hari Senin besok di Ibu Desi Yarangga di Kota Raja. Tuhan berkati semua yang melayani. Hamba berdoa menyerahkan pelayanan ibadah rayon atau komsel atau apapun sebutannya. Hamba berdoa Tuhan berkati, baik di rayon Filipus, Lukas, Andreas, Matius. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk keluarga-keluarga yang bersedia menerima pelayanan ini. Keluarga Sanang, keluarga Kuano, keluarga Keren Walilo, hamba serahkan kepada Tuhan. Tuhan berkati. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih untuk seluruh umat Tuhan ini dengan apa yang bisa mereka beri bagi Tuhan. Komitmen mereka terlalu tinggi untuk Tuhan dan pekerjaan-Mu. Hamba minta Tuhan, buka tingkap langit-Mu, curahkan berkat-Mu, kembalikan berlipat-lipat kali ganda untuk apa yang sudah mereka korbankan bagi pekerjaan pelayanan Tuhan. Bukan hanya di hari ini, tapi di hari-hari yang lalu. Banyak hal sudah mereka korbankan untuk pelayanan Tuhan. Tuhan berkati. Kami ingat pos PI Jalan Serta Yesus di Koya Barat. Tuhan memberkati Vikaris Nance dengan Ibu Pika dalam pelayanan hari ini. Juga semua rencana pembangunan yang sudah kami dengar, kami lihat sendiri kemarin, progres yang luar biasa. Berkati Pak Johan dengan semua tukang yang ada. Dalam pekan ini ada banyak sekali pekerjaan berat yang harus mereka lakukan. Mereka ada di ketinggian dan hamba mohon perlindungan dari Tuhan supaya mereka bisa bekerja dengan keseimbangan yang baik sehingga tidak terjadi malapetaka. Hamba berdoa untuk keluarga-keluarga yang sedang mendambakan kehadiran anak di dalam rumah tangga mereka. Tuhan berkati kandungan, sistem reproduksi suami istri. Tuhan, hamba percaya Engkau Allah yang sanggup untuk melakukannya karena tubuh ini adalah hasil ciptaan tangan-Mu. Untuk mereka yang sedang berbadan dua, hamba serahkan kepada Tuhan. Engkau memberkati kandungan sampai harinya mereka bersalin dengan baik. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih. Berdoa menyerahkan mimpi besar kami untuk Rehoboth Center ke depan. Kami tidak tahu seperti apa, tapi kami sedang melihat bahwa Tuhan sedang membuka jalan sana sini untuk kami, dan kami mengucap syukur menyerahkan kepada Tuhan program yang luar biasa ini. Semua kami hamba Tuhan yang melayani di sini, Tuhan berkati, urapi semua anggota badan pengurus jemaat, Tuhan berkati seluruh sidang jemaat, keluarga demi keluarga. Tuhan tahu dari tempat duduk mereka sekarang Tuhan, mereka sedang menaikkan doa-doa mereka kepadamu. Jawab Tuhan sesuai dengan waktu, kehendak, rencana dan kuasa-Mu. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan untuk mereka yang sedang Tuhan percayakan ada di tingkat di level pemerintahan di negara ini. Kami serahkan, angkat posisi jabatan kedudukan pangkat golongan lebih tinggi lagi. Karena kepada anak-anak Tuhan, Tuhan janji sebagai kepala dan bukan ekor, mereka akan terus naik dan bukan turun. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal selama-lamanya. Ada banyak hal yang ingin kami pohonkan kepadamu, tapi sebelum itu keluar dari bibir mulut kami, Engkau sedia mengetahuinya. Oleh karenanya kami mengakhiri permohonan doa kami ini dengan bersama-sama menaikkan doa yang Engkau ajarkan kepada kami. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Puji Tuhan, terima kasih. Bapak, Ibu, mohon perhatiannya untuk warta jemaat di hari ini, Minggu tanggal 9 Oktober tahun 2022. Pertama-tama atas nama Badan Pengurus Gereja Kemah Injil Indonesia Jemaat Rehoboth Jayapura, kami mengucapkan terima kasih atas kesetiaan Bapak Ibu Saudara-saudari yang tetap mengikuti ibadah di dalam gedung gereja, dan besar harapan kami Bapak Ibu Saudara-saudari Jemaat Kekasih Tuhan dapat mengikuti ibadah atau persekutuan yang ada dalam gedung gereja Kemah Injil Indonesia Jemaat Rehoboth Jayapura. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Karel Maniani yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan sekaligus juga kepada Bapak Pendeta John Jonathan Knapp yang boleh memimpin penyerahan anak yang baru saja kita saksikan bersama. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, untuk petugas ibadah, informasi petugas ibadah, minggu depan tanggal 16 Oktober 2022 ibadah dilaksanakan di dalam gedung gereja pada pukul 9 pagi dengan pengkhotbah Bapak Pendeta Olpianus Aso, majelis penanggung jawab Bapak Elisa Titahena, WL Bapak Jaya Bonai, dua syafaat Vikaris Friska Sapteno, dua berkat Pendeta Karel Maniani, penyanyi latar Saudari Eva Pai, Saudari Alonika Gobay dan Bapak Siors Rumi, petugas proyektor Saudari Ima Iyai, pengumuman oleh sekretaris, keyboard oleh Bapak Henry, klavinova Saudara Angelo, gitar Bapak Artlan, bass Saudara Diki, Hawaiian Bapak Lexi, drum Bapak Bob, dan penyambut jemaat yaitu Komsel Lukas dan Ibu Rosinani Kompiang Setiani. Kemudian yang bertugas di Rehoboth Koya Barat, pengkhotbah Vikaris Nance Tandirama, dua syafaat Bapak Pendeta John Knapp, majelis penanggung jawab Ibu Via Tentua, WL Ibu Ani Yotam, pemusik Saudari Karol Titalei, Saudara Tony Imbiri, Saudara Alfa Tokoro, dan Saudara Farel Bonai. Ibadah dilaksanakan dalam gedung gereja dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, untuk jadwal ibadah kategorial minggu berjalan, yang pertama hari Senin tanggal 10 Oktober, ibadah perkawan dilaksanakan bertempat di rumah Ibu Desi Jarangga di Kota Raja pukul 16.30 dengan pelayan dan pemandu Ibu Elsa Sanang dan acara sharing firman Tuhan. Kemudian selanjutnya Bapak, Ibu, Saudara-saudari, akan dilaksanakan ibadah gabungan Komisi Perkarya dan Perkawan. Sekali lagi, ibadah gabungan Komisi Perkarya dan Perkawan, dan bertempat di GKI Jemaat Rehoboth Jayapura. Dengan demikian maka kita akan bertindak sebagai tuan rumah pelaksanaan ibadah gabungan komisi, dan kami mengajak Bapak, Ibu, Saudara-saudari Perkarya dan Perkawan untuk dapat mengikuti ibadah gabungan tersebut pada hari Rabu tanggal 12 Oktober pukul 17 atau jam 5 sore bertempat di gedung gereja. Kemudian selanjutnya Kamis Ceria dilaksanakan bertempat di gereja pada pukul 16, dan selanjutnya di hari Jumat tanggal 14 Oktober akan dilaksanakan ibadah wilayah, di mana untuk rayon Filipus dan Lukas bertempat di keluarga Bapak Artlan Sanang, pemandu dan pelayan Ibu Natalia Maspaitela dan acara pujian dan doa. Kemudian rayon Andreas bertempat di rumah Bapak Martin Kuano, pemandu dan pelayan Bapak Ade Nugroho dan dengan acara pujian dan doa. Sedangkan rayon Matius bertempat di rumah keluarga Karen Walilo, pemandu dan pelayan Ibu Fida Saya dan acara pujian dan doa. Kemudian RYM Service, ibadah pemuda dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober bertempat di gereja dengan pelayan Ibu Maya Haurisa, pemandu Saudari Ika Gobay dan acara firman Tuhan. Selanjutnya kami mengajak Bapak Ibu Jemaat untuk terlibat dalam doa puasa Jemaat yang sedianya dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober pukul 21, dilaksanakan hingga Minggu tanggal 16 Oktober pukul 12 setelah ibadah Minggu Raya, dengan koordinator doa Bapak Pendeta Karel Maniani, Majelis Bidang PWJ atau Persimas. Informasi tambahan Bapak Ibu, setelah ibadah akan ada pertemuan panitia Natal. Dimohon kepada Bapak Ibu yang terlibat dalam kepengurusan panitia Natal agar dapat bertahan sebentar. Kemudian juga nanti akan dilanjutkan dengan doa panitia Natal, dan juga ada pertemuan pengurus perkarya dan perkawan setelah ibadah di dalam gedung gereja. Bapak Ibu, perlu kami sampaikan juga untuk progres pembangunan Rehoboth Koya Barat, mohon maaf mungkin gambarnya belum kami siapkan.
Namun demikian kemarin telah diadakan rapat antara panitia pembangunan dengan seluruh majelis, di mana kami sepakati pada budget awal Bapak Ibu kita kebutuhan untuk keramik ukuran 60 cm kali 60 cm itu sebanyak 250 karton. Berdasarkan rapat kemarin kita sepakati agar menggunakan granit. Jadi seperti di dalam gedung kita menggunakan granit. Jadi itu yang disepakati, otomatis ada perubahan biaya, penambahan biaya yang mungkin akan kita cari bersama. Informasi terakhir, mewakili Badan Pengurus kami ucapkan selamat ulang tahun kepada yang pertama di hari ini, Minggu tanggal 9 Oktober, Ibu Yansina atau Ukago. Puji Tuhan. Kemudian di hari Kamis tanggal 13 Oktober, Saudari Kezia Emanuela Pai. Di hari Jumat tanggal 14 Oktober, selamat ulang tahun Bapak Raymond Tentua. Yang belum tahu beliau ada di belakang ya. Ini Bapak Raymond Tentua. Dan di hari yang sama juga, di hari ulang tahun Bapak Raymond Tentua juga sekaligus hari ulang tahun pernikahan keluarga Bapak Raymond Tentua. Puji Tuhan. Jadi acaranya gabung nanti. Kemudian Minggu tanggal 16 Oktober, Ibu Freli Kopong Simbiak. Puji Tuhan. Demikian warta jemaat kami sampaikan. Kita bersyukur kita telah mengikuti seluruh rangkaian ibadah dari awal. Kita telah mendengarkan firman Tuhan, menyaksikan penyerahan anak, memberikan persembahan. Dan saat ini kita akan menerima doa berkat yang nanti akan dipimpin oleh hambanya Bapak Pendeta Olpianus Asok. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Sebelumnya kita mengangkat pujian dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 85. Selamatlah jiwaku, 1-2 kor dan ayat 3-4 kor. Kedua, kendati pun susah. Kendati pun susah, terus menekan dan iblis kerap menyerbu. Selamatlah jiwaku, selamatlah jiwaku, selamatlah jiwaku. Bapak Ibu kami persilakan bangkit berdiri.
Ya Tuhan, singkapkan. Ya Tuhan, singkapkan embun yang gelap. Dapatkan segera umatku apabila serunai berbunyi genang. Ku seru, selamatlah jiwaku, selamatlah jiwaku, selamatlah jiwaku. Selamatlah, selamatlah jiwaku. Sekali lagi, selamatlah jiwaku. Akhirnya arahkanlah hatimu kepada Tuhan untuk menerima berkat dari Allah. Kiranya turun atas jemaatmu damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran manusia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia, dan di dalam tuntunan Allah Roh Kudus akan menyertai, memberkati, memercayakan kita sekalian menjadi milik kepunyaannya. Mulai dari hari ini sampai hari Maranatha, Kristus datang kedua kali untuk menjemput saleh-salehnya. Surga dan bumi pujilah. Surga dan bumi pujilah, Allahmu sumber dunia. Seluruh makhluk itu yang Bapa, Anak, Roh Kudus. Semua percaya katakan silakan duduk dan masing-masing mengucap syukur kepada Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan, ibadah telah selesai. Terima kasih dan Tuhan memberkati.